Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Allah wa ma min tabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa musta'udaaha kullu fi kitabim mubin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah salikin, sahabat kolega dan para ilmuwan, teman-teman saya, mari kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ashabihi. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan kitab Hidayatul Adqiya, satu kitab yang memberikan beberapa prinsip-prinsip yang harus kita lakukan dalam rangka suluk ilallah, mempersiapkan diri untuk menghadap pada Allah, dan itulah negeri yang abadan, yaitu negeri akhirat. Satu di antara yang telah diberikan pegangan oleh Syekh Zainuddin Al-Malabari ketika marroma yasluku tariqun auliya fal yakhfad adhil wasaya amilan. Ada beberapa wasiat, beberapa amalan yang perlu kita lakukan kalau kita bisa mengikuti template atau ideal type waliullah itu. Yang pertama adalah taubat, yang telah kita bahas pada hari Kamis yang lalu. Nah, sekarang yang kedua yang diajarkan oleh Allah dan ditukilkan oleh Syekh Zainuddin adalah wa minhal qanaah, yaitu tentang qanaah. Qanaah ini menjadi penting karena apa? Karena qanaah ini dasar dari pengakuan bahwa Allah Sang Maha Pengatur. Jadi kalau kita tidak menerima terhadap ketentuan Allah di dalam hidup ini, berarti kita tidak mendasarkan pada Allah itu yang Maha Kuasa. Allah itu yang Maha menentukan, Allah itu yang Maha mengatur. Nah, karena itu biasanya orang menentukan qanaah itu dalam ukuran numerik, ukuran angka rezekinya, angka pangkatnya, angka jabatannya, dan angka propertinya. Itu semua biasanya qanaah bisa dilihat biasanya dihubungkan dengan hal seperti itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Syekh Izzuddin mengatakan, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab faqna bitarki mustaha wal fahir min mat'amin malabisan wa manazil. Jadi Zainuddin mengatakan faqna bitarkil mustaha wal fahir, dan berqanaahlah dengan cara meninggalkan sesuatu yang diinginkan nafsu dan sesuatu yang mewah. Jadi bermewah-mewahan, mengejar sesuatu yang di luar nalar, di luar stepnya, itu tidak diperkenankan. Kalau sekarang kelas 3 SMA, ya nanti kuliah. Bukan kelas 3 SMA langsung menjadi S3 gitu ya. Nah, jadi satu step saja minta pada Allah. Satu
tahapan berikutnya yang itu dimungkinkan bisa kita raih. Bukan meminta menggayuh yang kita tidak mampu. Karena itu diminta waqna bitarkil mustahawal fakhir, maka kamu sebaiknya adalah berqanaah. Qanaah, waqna, berqanaah. Ukurannya apa? Qanaah dalam arti fisikly tadi, min mat'amin, dari urusan makan. Makan tidak usah mewah-mewah, yang penting sehat. Tidak kelihatan lux di hotel, di restoran yang mahal. Padahal harga yang sama di restoran yang lain tidak kalah enaknya dan tidak kalah higienisnya, tapi itu lebih sederhana. Oke. Wa malabis, dan juga apa? Pakaian kita. Karena itu orang yang berpakaian bermegah-megahan, bersombong-sombong itu dilarang. Itu berarti tidak qanaah. Tidak meletakkan diri pada posisi yang kita menyederhanakan di dalam pemberian Allah itu yang baik. Bukan untuk ditunjuk-tunjukkan. Wa manazil, dan juga terhadap tempat tinggal. Rumah-rumah yang melampaui batas di dalam ukuran kelayakan umum. Tetapi kalau untuk kepentingan umat, ya punya pondok, masjidnya cukup bagus, kemudian tempat pertemuan ada, dan itu sesuai dengan kebutuhan, maka itu adalah masih dalam posisi yang disebut dengan qanaah. Bukan untuk bermegah-megah. Jadi itu ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Maka qanaah ini, Bapak Ibu sekalian, menjadi ciri yang disebut oleh hadis Rasulullah dari Abdullah ibnu Umar. Beliau mengatakan begini. Rasulullah bersabda, qad aflaha man aslama waruziko kafafan wa qad na'ahullahu bima atahu. Maka beliau Rasulullah mengatakan, qad aflaha, maka sungguh beruntung man aslama, seseorang yang menyerahkan diri dalam masuk Islam, wa ruziko kafafan, dan diberi rezeki yang kafafan, yang cukup, ya. Wa qana'ullah bima ta'u, dan itu adalah Allah memberikan anugerah kepadanya sifat qanaah, ya, merasa puas, syukur terhadap semua yang diberikan oleh Allah. Karena biasanya orang itu ya, tidak ada qanaah. Punya ini ingin itu, punya itu ingin itu. Ya. Boleh dikatakan dunia itu seperti meminum air laut yang tidak akan puas dan selalu haus. Haus dalam arti ingin memiliki kekayaan yang lebih. Haus dalam arti ingin memiliki pengaruh yang luar biasa. Haus ingin selalu menjadi tokoh yang ingin diagung-agungkan oleh orang sekelilingnya. Haus akan kekuasaan yang setelah ini ingin itu, sudah pantas itu, merekayasa pengen lagi, itu tidak qanaah. Di dalam pandangan lain, kalau Allah menentukan terimalah. Ya, ini namanya bagian dari qanaah. Lah qanaah dalam arti impact-nya seorang qanaah itu hanya dua. Satu adalah syukur. Kalau orang tidak pernah qanaah terhadap pemberian Allah, dia tidak akan pernah bersyukur. Dan yang kedua adalah orang yang tawakal. Jadi kalau orang sudah qanaah, jawabannya tadi, dia biasanya banyak bersyukur terhadap pemberian Allah. Dan yang kedua adalah bertawakal. Semua kehidupan yang dia lakukan itu adalah menjadi bagian dari yang sudah ditentukan. Allah sendiri menyatakan,
Enggak, tidak kalau orang itu akan mati kelaparan dan semua akan diberi rezeki. Wa ma min dabbatin fil ard illa Allahi rizquha. Tidakkah semua binatang dan juga semua makhluk yang ada di bumi ini selalu melainkan diberi rezeki oleh Allah. Manusia itu kadang-kala tidak sabar. Belum waktunya ingin. Sehingga menjadi bahasa Jawanya itu ngersulo. Selalu apa ya? Tidak tenang hidupnya. Karena dia ingin. Tidak ada syukur tidak ada. Padahal Allah sudah menjanjikan seperti itu. Yaitu setiap makhluk dan binatang melata di muka bumi itu telah diatur rezekinya oleh Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustada'a ala kulli fi kitabim mubin, dan mengetahui tempat berdiam semua apa yang menjadi makhluknya itu, dan semuanya itu fi kitabim mubin telah tercatatkan di dalam Lauh Mahfuz, di dalam kitab yang sangat tidak mungkin orang mencuri itu. Dan yang bisa hanya merubah Allah sendiri. Jadi nggak usah. Tidak perlu untuk menggayuh, meraih yang tidak pada sepatutnya, apalagi mengambil hak orang lain. Ini tidak diperkenankan. Karena tadi disebutkan tadi Rasulullah, kalau orang itu sudah diberikan rizquha kafafan, rezekinya itu kafafan, cukup. Nggak ada yang susah. Ya cukup kok. Ada kok. Pas. Ya. Pas kepingin punya mobil dikasih. Pas pengen punya rumah dikasih. Pas pengen ingin pergi haji diberi oleh Allah. Pas diberikan ingin punya tambahan rezeki dikasih oleh Allah. Itu yang penting. Bukan ingin banyaknya, tetapi kafafannya, cukupnya itu. Karena begitu banyak rezeki yang banyak, tapi tidak, satu nggak cukup, dan dua bisa menjadikan dirinya itu lupa pada Allah, dan yang ketiga hidupnya itu tidak tenang. Jadi rezeki yang berkah adalah rezeki yang kafafan, yang cukup, dan itu adalah buah dari qanaah. Jadi karena itu ya, hadis mengatakan tuba liman hudalil Islam wa kana rizquhu kafafan. Seuntung-untungnya, sebahagia-bahagianya adalah liman hudal Islam, orang yang diberikan petunjuk Islam, beragama Islam, wa kana, dan orang ini rizquhu, rizkinya diberikan oleh Allah itu adalah kafafan, cukup. Jadi tidak usah berdoa itu, ya Allah beri rezeki saya yang banyak, biar saya begini-begini. Yang diajarkan itu memohon rezeki halalan, thayyiban, yang halal dan yang baik, yang berkah. Wa barokatan fi rizki, rezekinya berkah, bukan rezekinya yang banyak. Tidak ada namanya doa seperti itu. Wa barokatan fi rizki, rezekinya yang berkah. Nah, dengan demikian seseorang yang meletakkan diri pada hamba Allah yang suluk ilallah, yang menyerahkan dirinya kehidupan pada Allah dan membersihkan hatinya, kalau ukuran yang kedua setelah taubat adalah dia melakukan sikap hati, ya. Karena kan ini qanaah itu kan urusan hati, urusan nafsu, urusan jiwa, urusan kolbun, urusan fuada, urusan basirah kita. Karena itulah mengapa hati kita agar lembut, jangan sampai suudzon terhadap Allah, itu harus dilakukan. Dengan cara apa? Dengan cara zikir. Ya, Allah berzikirlah tatmainul qulub. Maka dengan demikian engkaulah harus banyak berzikir. Dari cara itulah hatimu tenang. Punya rezeki sedikit,
rezeki yang cukup, tenang. Punya pangkat yang ada, disyukuri, tenang. Punya jabatan yang ada, itu amanah, jalankan dengan baik, tenang. Nah, itu ya, Bapak Ibu sekalian, itu adalah bagian dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini yang pertama. Yang selanjutnya, kalau saya sebut, kalau Rasulullah tadi tuba liman hudalil Islam wa kana rizqu kafafan. Maka dengan demikian, hadis lain juga mengatakan begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan ja'ala rizqahu kafafan ay bi qadri kifayati la yazidu alaihi fayudghihi wa la yanqusu anhu fayudhi. Ini ciri orang yang qanaah terhadap rezeki Allah. Innallaha, maka sesungguhnya Allah idza habba, apabila mencintai hambanya, maka apa? Ja'ala rizqahu kafafan. Cirinya Allah memberi rezeki yang kafaf. Itu Allah berarti ridho. Itu tidak terlalu bermewah-mewahan, bermegah-megahan, tapi cukup. Cukup. Bercukup yang berkesinambungan. Ini ada, ini ada, selalu ada, itu karena Allah. Ya, orang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, yang ingin dilanjutkan ini, ai bi qadri kifayatin la yajidu alaihi qati'uhu wa la yanqusu anha fayu'ti. Maka dengan demikian orang yang tadi rizkinya itu kafafan, itu berarti cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dia apa? La yajidu fayu'dihi wa la yanqus. Maka dengan demikian tidak ada lebih, ya, lebih dalam arti sudah mengeluarkan zakat, infak, sedekah, ya. Ya itu terserah. Ya, di pondok ada El-Zawa, itu ya. Las El-Zawa, ya. Enggak lebih kurang, sesuai itu dipinjamkan. Tetapi juga ya, kalau sudah seperti ini, wala yang kusu'an fayu'dihi. Orang yang diberi rezeki cukup berkah oleh Allah itu tidak lacut, tidak lupa terhadap apa? Terhadap yang menjadikan dia itu lupa pada Allah dan dia itu hidupnya itu menjadikan sakit. Sakit dalam arti dua, sakit karena hati dan sakit karena fisik. Sakit hati adalah nggak ada puasnya. Itu ngerangsang hidupnya untuk urusan rezeki. Ya, kalau sakit fisik, contohnya betapa banyak orang kaya raya akhirnya hidupnya rezekinya, hartanya itu habis untuk berobat di masa tuanya. Nah, inilah namanya innallaha idza ahabba 'abdan ja'ala rizqaha kafafan. Jadi Allah menghendaki kita diberi rezeki yang cukup, yang berkelanjutan, tidak berlebih-lebihan, dan tidak menjadikan diri kita itu adalah yang suudzon, hidup tidak tenang, dan hidup itu merasa kurang saja, nggak ada syukurnya. Jadi ukurannya itu ya Bapak sekalian, qanaah. Kalau sudah orang qanaah berarti orang itu sudah pasrah. Pengertian qanaah seperti itu, sangat bermakna terhadap diri kita. Nah, untuk menuju pada Allah. Saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiyya fitarain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man yatluban ma laisa ya'nihi faqad fatal ladzi ya'nihi min ghairi tila. Ini tulisannya Syekh Zainuddin Al-Malabari itu singkat-singkat, tapi substansinya tinggi. Karena ini sebetulnya dinazamkan, kalau di pondok itu dinazamkan untuk puji-pujian. Man yatlubna, barang siapa yang mencari
malaisa sesuatu yaknihi yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak penting dicari. Ya, kalau orang tasawuf, dunia siang malam pagi sore, ya malam dari siang, siang dari malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nggak ada habisnya urusan dunia. Ya ini menurut Imam Zainuddin Al-Malabari itu nggak terlalu penting. Jalanin aja. Tapi ini justru yang dicari wasilahnya, bukan makosidnya. Makosid kita itu nanti kan di akhirat. Tapi yang dicari orang itu sehari-hari wasilahnya. Alatnya ya di dunia. Dicari dunianya, lupa akhiratnya. Padahal menurut Tajul Arus, Syekh Ibnu Athaillah, terlalu dunia ini adalah mengejar jifah, mengejar bangkai. Dunia itu kalau dikejar betul jadi bangkai. Toh akan ditinggalkan, masa kita akan bawa kemana-mana bangkai itu? Kan tidak. Kita tinggal di dunia ini. Nanti di akhirat bukan dunia yang kita cari, adalah amal kita. Nah, karena itu Imam Syekh Zainuddin mengatakan, man yablubna malaisa yakni siapa yang mencari sesuatu yang tidak penting, faqad fatal ladzi yaknihi min ghairi tila. Maka orang ini kalau nyari yang nggak penting, ya hilanglah sesuatu yang penting dan yang berguna darinya dengan sendirinya. Ini pengertiannya luar biasanya, satu kalimat. Kalau orang mencari yang tidak penting, maka yang penting akan hilang. Kalau orang itu jaga nondoke blorok, nggak ngendok-ngendok. Nah, itulah bahasa Jawanya itu. Ini kan peribahasanya orang Jawa ya. Ya, nggak usah. Yang ada, yang penting utamakan. The priority itu yang harus diambil. Prioritas. Prioritas kita apa? Akhirat. Dunia, jalanin. Jadi ini kesimpulannya sangat sederhana ya. Maaf, rumusannya sangat sederhana. Ini rumusan definisi. Kalau orang itu mencari yang ngejar yang tidak penting, maka hilanglah kesempatan untuk mendapatkan yang penting. Kalau orang itu selalu mengejar dunia, hilanglah kesempatannya untuk memiliki dan mempersiapkan nanti di yaumil akhir. Itu logik. Itu adalah silogisme, logical framework di dalam sebuah cara berpikir seseorang yang benar. Ini logik. Jadi ilmunya itu kausalitas. Kalau milih ini, maka ini kurang. Kalau milih dunia, terlalu dunia, akhirnya kurang. Mestinya yang baik adalah dunia dijalankan untuk akhirat, ad-dunya lil akhirah. Dengan demikian kita tidak lupa akhirat. Dan di dunia yang kita dapatkan tadi adalah dijalankan kepada menurut qanaahnya atas pemberitaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ciri orang yang tadi mencari sesuatu yang penting, artinya kurang penting jangan dikejar-kejar, maka dengan demikian dalam konteks tasawuf ini disebut dengan takholi. Saya hubungkan dengan takhali, tajalli. Kalau takhali itu adalah proses pengosongan diri. Kira-kira qanaah ya, qanaah. Nerimo, kita kosongkan diri kita, jiwa kita. Apa yang ada, Allah lah yang mengatur kita semua. Allah lah yang memberikan semuanya itu, Allah. Kita kosong. Nah, kalau sudah menyangkut paragraf kedua tadi, takholi. Takholi berarti adalah mengosongkan diri kita, dan untuk itu kita adalah menyibukkan diri kita dengan urusan menuju Allah. Jadi kita mencari yang penting-penting. Mencari yang substansi. Bukan mencari yang profan, bukan mencari yang sesuatu kulitnya saja.
Bapak Ibu sekalian, mau isi atau kulit, mau dunia atau akhirat. Tentu yang baik adalah dunianya ya kafafan, tetapi akhiratnya yang abadan, kita wajib khulud jannata bi ghairi hisab. Nah, itu kan yang kita cari. Nah, karena itu carilah, Al-Qur'an mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirat. Darul akhirat diri, negeri akhiratnya yang dicari dulu, wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi janganlah engkau lupa terhadap hidup kamu itu di dunia. Jadi jangan dibalik, dunianya diutamakan, akhirnya tidak. Yang penting makosidnya, tujuannya itu adalah akhirat, bukan dunia. Ya Bapak sekalian. Jadi dengan demikian, qanaah ya tadi, qanaah melengkapi dari taubat. Kalau sudah taubat, mengosongkan diri kita, membersihkan diri kita, di dalam kehidupan sehari, urusan rezeki, urusan dunia kita qanaah, maka itu adalah prinsip dari tazkiyatun nafasnya itu di situ. Bersihkan jiwa itu di situ ukurannya. Kalau masih ngerangsang urusan dunia, itu belum qanaah. Dalam menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tutup dalam kunci kedua orang suluk ilallah, orang berjalan Allah, yaitu qanaah, itu berkaitan dengan firman Allah di surat Al-Fatir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu linnas min rahmati fala mumsika laha wa ma yumsika fala mursila lahu mim ba'd. Itu ma yaftahillah, apa saja yang Allah anugerahkan, rahmati, yaitu anugerahnya Allah diberikan kepada manusia berupa rahmat, fala mumsika laha, maka tidak ada seorang yang dapat menahannya. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau seseorang sudah jadi kehendak Allah, kan tidak ada yang menolak. Oh, dulu itu hanya orangnya biasa-biasa, tahu-tahu kok jadi ini ya. Nggak usah diireni, nggak usah diiri. Udah, itu memang kehendak Allah. Ya, tetapi ya tidak ada yang tetapi setelah itu ya, maka kita harus menerima yang ada. Wa ma yumsika fala mursila lahu mim ba'di, dan apa saja yang ditahannya oleh Allah maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya. Lah rezekinya belum kita diberikan kok. Kita mau minta apa? Doa-doa kita belum dikabulkan kok. Kita memaksa. Introspeksi. Mengapa doa kita belum dikabulkan? Apakah kabel di dalam jiwa kita itu masih kotor? Hati kita masih banyak noktah sehingga kita itu tidak merasa khusyuk di dalam beribadah ketika bertawajuh kok minta. Ini bagian dari cara kita untuk introspeksi. Itu ya Bapak sekalian. Tetapi ingat, ini di akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahum yaksimuna rahmatan rabbika nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dhum fawqan ba'di darajatin liyattakhid ba'dhum ba'dan sukhriyan wa rahmatu rabbika khairan mimma yasma'un. Kalau orang diberi lebih, bagi. Kalau Allah memberikan nikmat, fahadis, beritakan, bagi. Hidup bukan untuk diri sendiri. Ini apa ya? Saya sejak mahasiswa, sejak dulu moto saya itu, hidup bukan untuk diri sendiri. Ini dalilnya di sini. Apakah mereka yang membagi rahmat? Tuhan bukan. Yang membagi rahmat itu adalah Allah.
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, ada yang ditinggikan, ada yang dibiasakan. Beberapa derajat. Agar sebagian mereka dapat membodohkan sebagian yang lain. Untuk memberikan bantuan kepada yang lain. Yaitu warahmatu rabbika khairun mimma yasma'un, dan rahmat Allah lah lebih baik daripada apa yang ia kumpulkan. Yang kita kumpulkan di dunia ini bukan milik kita, tapi itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kita kaji bersama di dalam kitab Hidayatul Adqiya. Qanaah menjadi bagian yang penting setelah kita taubat, setelah kita mohon maaf ampun, diri kita sudah bersih, diampuni, maka sehari-hari kita harus dalam hal rezeki adalah qanaah. Berarti kita mengagungkan Allah, berarti kita menyerahkan diri kepada Allah. Dan masih ada beberapa yang akan menjadi syarat atau kunci untuk orang suluk ilallah, taubat, qanaah, dan untuk Kamis yang ke depan kita akan membahas syarat yang ketiga adalah zuhud. Zuhud. Ya, nanti setelah zuhud nanti ada bagian dari yang lain yang itu menjadi ciri dan hal sesuatu yang harus dilakukan kita sebagai hamba. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.